terang dunia. Siapa saja yang mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil, kalau dilihat sepintas saja, nampaknya begitu mudah untuk dibaca dan dipahami. Tetapi realitasnya tidaklah semudah seperti kita membalikan telapak tangan kita. Lantas, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi garam dan terang dunia yang dikehendaki Tuhan dalam hidup ini? Sebagai ilustrasi, sebagai jembatan untuk memahami teks ini, dikisahkan ribuan tahun yang lalu di daerah Tiongkok Utara yang mengarah ke laut, yang sekarang mungkin wilayah daerah Manchuria begitu. Ada seorang yang sangat tua, punya kemampuan, kesaktian, dan kebijaksanaan. Suatu ketika sang raja membutuhkan seorang perdana menteri. Maka dari tempat yang jauh, dari istana, diutuslah para telik sandi, pasukan, untuk meminta orang tua yang berada di utara itu untuk menjadi perdana menteri. Mereka berangkat dengan sepasukan kuda dan kemudian mengarahkan seluruh arah mereka ke utara. Sampailah mereka di tempat yang diminta oleh raja, dan di sana ada seorang yang sangat tua, pakaiannya lusuh, jenggotnya panjang, dan tidak ada wajah yang bijaksana yang terpancar dari wajahnya. Para prajurit, telik sandi, hulu balang menjadi ragu-ragu, apakah ini benar orang bijaksana itu? Maka mereka bertanya pada warga sekitar, apakah orang tua itu adalah guru hebat, orang hebat yang memang punya kemampuan luar biasa. Dan penduduk setempat mengatakan benar orang tua itu hebat. Akhirnya antara percaya dan tidak, mereka datang bertemu dengan orang tua itu dan mengatakan, "Orang tua, Anda adalah orang bijaksana, kami diminta menjemput Anda untuk istana untuk menjadi perdana menteri." Apa jawab orang tua itu? Kebetulan ada kura-kura sedang berkumbang dengan lumpur dan dia sedang mencari makanan, sehingga ekor belakangnya yang kecil itu bergerak-gerak. Kemudian orang tua itu mengatakan, "Lihatlah kura-kura itu. Apa yang kamu lihat?" "Ya, itu kuranya sedang cari makan dan sebagainya." "Ah, gimana?
bersih atau kotor, kotor sekali dengan lumpur dan sebagainya. Nah, kira-kira kura-kura itu mau nggak dipindahkan ke istana, dikasih emas, intan, berlian, dan kemudian orang-orang menghormati kura-kura itu? Dan mereka menjawab serempak, pasti kura-kura itu tidak mau karena dia sudah betah di situ. Dan orang bijaksana itu mengatakan, demikianlah juga dengan aku, pergilah, kembalilah ke istana, dan saya tidak bersedia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, yang dimuliakan Allah, dari kisah itu kita bisa belajar tentang bagaimana peristiwa inkarnasi Yesus. Yesus yang adalah Raja segala raja, dia datang ke dunia tidak di tempat yang bagus, tetapi di kandang domba, di palungan. Dia tampil ada apa adanya, dia mengosongkan diri, bahkan dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia tidak menghindar, tetapi hebatnya adalah Yesus menjadi pribadi yang merdeka. Bahkan ketika di kayu salib dia masih mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hanya orang merdekalah yang bisa mengatakan itu. Dia tidak mengutuki orang yang membenci, dia tidak menghakimi orang yang menyakiti, dan orang itu malah mendoakan, memberkati, dan lain sebagainya. Yesus tidak lahir sebagai Raja Herodes atau wali negeri Pontius Pilatus atau tokoh orang penting di Yahudi pada waktu itu, tetapi menjadi anak yang sederhana, tidak ada topeng-topeng kepalsuan, apa adanya, dan dari situlah dia menjadi garam dan terang bagi kehidupan dunia dan semesta. Lantas apa yang menggerakkan Yesus sampai demikian? Ada sebuah cerita yang ditulis oleh seorang penyair terkenal kelahiran 30 Oktober tahun 1825 dan meninggal beliau itu tanggal 2 Februari tahun 1864. Namanya adalah Adeline Annie Parker. Adeline ini menceritakan sebuah kisah seorang pastor atau seorang imam atau seorang biarawan yang jago berkhotbah. Khotbahnya itu terkenal di mana-mana, bahkan seantero dunia. Dan kemudian yang juga agak menarik, di tengah-tengah ibadatnya atau khotbahnya selalu ada dua orang tua yang duduk sambil mendengarkan. Dan dia berdoa di sebuah kapel, Tuhan terima kasih karena Engkau telah memberikan saya hikmat yang luar biasa, sehingga khotbah-khotbah saya menggerakkan begitu banyak orang dan sebagainya. Ada dua malaikat di belakang mengingatkan. Bukan kamu yang menggerakkan orang-orang itu. Lantas siapa malaikat? Dua orang yang tua yang sedang berdoa itu yang sedang mendoakan kamu setiap kamu homili. Dialah sebetulnya yang dipakai Tuhan untuk menggerakkan. Dan orang itu menjadi sadar bahwa dia adalah kabel, dia adalah kawat, dan listriknya adalah dua orang tua yang mendoakan itu. Dan kemudian kabel itu menjadi lampu dan terang itu terpancar karena dia tidak sendirian, ada orang yang juga mendoakan orang itu. Saudara-saudari, kalau kita berakar, berpondasi pada Kristus, seperti pokok anggur kita menyatu pada Kristus yang memberikan aliran listrik, pancaran semangat kasih. Disitulah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Karena di balik kehebatan kita, di balik kemampuan kita, ada orang tua, ada sahabat yang mendoakan kita sehingga kita boleh menjadi berkat. Saya masih ingat waktu SD dulu, saya kelas 1 dan kelas 2 itu masih buta huruf Bapak Ibu, saya tidak bisa menulis. Mungkin rapot saya itu dapat nilai 6 itu ya karena dikatrol oleh guru saya supaya bisa naik.
Karena apa? Karena saya tidak bisa membaca dan menulis sampai kelas 2 SD. Sampai suatu ketika saya bermain, ada guru saya namanya Ibu Juju mengatakan, Witono, kalau Witono nggak belajar, nanti nggak ketemu ibu guru di Surabaya. Saya kaget karena saya waktu itu ada di Halim. Kok ini di Surabaya, maksudnya apa? Menjelang saya tabisan, saya baru ingat kata-kata ini. Kalau waktu itu saya memutuskan tidak belajar, mungkin sekarang saya menjadi orang yang berkeliaran entah kemana, lontang-lantung tidak jelas. Tetapi karena nasihat Ibu Juju itu kemudian saya memutuskan belajar, maka saya juga ketemu orang-orang di Surabaya, di Papua, bahkan di luar negeri, bahkan dimanapun saya bisa berjumpa dengan orang-orang baik. Bagi saya, Bu Juju itu seperti garam dan terang yang menggarami saya dan menerangi. Saudara-saudari, mungkin kita bisa menjadi garam dan terang dari hal-hal yang sederhana. Dan mungkin Bu Juju juga tidak sadar bahwa kata-katanya yang bernas itu menyadarkan saya yang waktu itu masih kelas 2 SD. Menjelang tabisan, saya cari Ibu Juju itu di Halim, di mana-mana, nggak ketemu, ya sudah. Akhirnya ya saya mau mengucapkan terima kasih, ternyata ada orang yang menyadarkan saya untuk belajar. Maka saya kira ini tantangan buat kita semua. Marilah kita berani berbuat baik, berani menjadi garam dan terang. Seperti yang tadi dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menegaskan tentang kata yang sangat terkenal, yaitu rembang terik di siang hari. Rembang itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia artinya matahari pada posisi yang tinggi. Di tengah hari itulah yang memancarkan. Bahkan kita melihat bayangan kita sendiri, kita mengalami kesulitan. Rembang itu. Saya kira di tempat itulah Yesus menunjukkan pada kita bagaimana menjadi garam dan terang apa adanya. Kalau Anda adalah seorang pedagang, jadilah garam dan terang sebagai pedagang. Kalau Anda seorang pengusaha, wira swastawan, jadilah terang di situ. Kalau Anda menjadi karyawan, jadi pelajar, jadilah garam dan terang di situ. Saya kira ini tantangan buat kita. Semoga dengan berkat Tuhan, dengan listrik yang dialirkan oleh rahmat Tuhan. Rahmat itu kalau dalam bahasa Ibrani artinya karis, yang berarti Allah sendiri dalam relasinya dengan manusia. Demikian kata Kahraner, seorang teolog besar dari Innsbruck. Ya mudah-mudahan Allah dalam relasinya dengan kita meneguhkan, menguatkan, dan secara ontologis menghidupkan kita sebagai orang-orang percaya. Amin, saudara-saudari. Yakin? Kita yakin di dalam Tuhan, kita menjadi kepanjangan Tuhan dan menjadi garam dan terang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala.